rumah Arif Nugroho yang merupakan salah satu tersangka dari kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan anak di bawah umur. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung situasi terkini di dalam rumah Arif Nugroho, di mana tadi kami juga sempat berbincang dengan penjaga keamanan yang sedang bertugas dan sudah dikonfirmasi bahwa ini merupakan betul rumah dari Arif Jatmiko yang berada di Jalan Birah nomor 8 kawasan Kebayoran Lama. Dan ini merupakan rumahnya, gerbangnya berwarna coklat dan juga terdiri dari 2 lantai. Tadi kalau kami sempat mengintip ke dalam, ini memang hanya ada 1 mobil yang terparkir di dalam. Dan juga tadi kalau kami sempat menanyakan ke penjaga atau petugas keamanan, ini memang beberapa hari terakhir ini memang tidak ada aktivitas dari dalam rumah Arif Nugroho sendiri. Dan kalau kami pantau di sekeliling rumahnya Arif Nugroho sendiri, ini memang tidak banyak kendaraan yang lalu lalang karena memang rumah dari Arif Nugroho sendiri ini berada di dalam komplek yang dijaga cukup ketat oleh pihak keamanan. Dan tadi kalau kami melihat ini memang terpantau cukup sepi dan juga ini kami memang saat ini masih menunggu seperti apa nantinya kelanjutan dari kasus ini. Dari Jakarta, Josephine Kezia, Eko Jatmiko, TV One mengabarkan. Ya baik, kita lanjutkan. Saya ke Mas Heri. Mas Heri, selain sanksi etik yang saat ini sedang berjalan begitu ya prosesnya, sanksi pidana, jika memang ini terbukti ada penyuapan, apa yang bisa disangkakan? Ya, tadi kita sudah bahas bisa ada kemungkinan ke ranah korupsi, karena ini kan bicara tentang kaitannya dengan penyelenggara negara ya. Bicara tentang jabatan, ada kekuasaan di sana, ketika disalahgunakan, apalagi itu kemudian menimbulkan pelanggaran hukum, maka sangat terbuka peluang tadi. Pertanyaannya, berani nggak masuk ke ranah yang lebih jauh tadi? Atau yang kedua, kalaupun dimasukkan pasal korupsi misalnya kita berandai-andai, apakah ini ditangani oleh pihak kepolisian? Karena boleh kita ingatkan kembali bahwa penyidik dalam tindak pidana korupsi tidak hanya kepolisian, ada jaksa, ada juga KPK. Nah, berani nggak kalaupun ini diproses. Jadi, misalnya? Agak lucu dong, berarti kita laporin polisi ke polisi ya, gitu ya? Tadi saya bilang, apakah terbuka peluangnya kalau memang tadi opsi yang pilihannya adalah masuk ke ranah tipikor, kemudian penyidiknya bukan juga dari kepolisian tapi dari KPK, agar ini jadi ada muncul independensi di sana ya. Orang melihat bahwa ada keinginan yang kuat untuk melakukan reformasi. Karena dalam konteks ini tidak hanya menghukum orang secara individu tertentu saja menurut saya, tapi harus ada reformasi struktural di berbagai level di kepolisian. Kalau memang untuk menyikapi kasus ini, terlepas dari kasus ini benar atau tidak ya. Karena kita belum pada kesimpulannya. Dan saya ingin juga menanggapi, kalau kita lihat tadi dalam konteks mengapa mereka mengajukan gugatan keperdataan, dugaan saya karena mereka merasa sudah nothing tulus nih, ya. Mereka sudah kadung misalnya benar bahwa faktanya sudah memberikan uang, tapi ternyata prosesnya tidak sesuai dengan keinginannya. Ini kan jadi pertanyaan berikutnya adalah, kalau seandainya kemarin flashback lagi kasus ini dan ternyata sesuai dengan keinginan dari si pemberi uang tadi, apakah kasus ini akan dimunculkan? Nah, jadi kan khawatirnya di ujungnya yang ingin di-shifting oleh gugatan keperdataan ini adalah mereka ini sebagai korban loh, gitu ya. Korban dari pemerasan pihak aparat dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini harus clean and clear kita sampaikan. Jangan sampai nanti ini kabur lagi nih. Kasus yang awalnya adalah pembunuhan, clean and clear adalah tindak pidana, itu bergeser ke hal-hal lain. Tapi kan tidak ada hubungannya kan, artinya dari gugatan perdata ini dengan tindak pidana yang sebelumnya dilakukan oleh para tersangka? Iya, tadi saya katakan yang namanya manuver coba-coba itu kan mungkin saja bisa membuka banyak pintu ya. Salah satunya ya, kalau ternyata terbuka juga pintu itu, ya mungkin akan dimasuki juga. Jadi saya yakin dan percaya tidak ada hal yang mereka lakukan tanpa pertimbangan sebelumnya secara matang ya. Tadi saya katakan, kalaupun mereka tidak melakukan, ya posisi sudah pasti salah nih gitu. Tinggal apakah kemudian ini bisa jadi sesuatu yang memperingan, apakah dalam konteks bisa jadi pertimbangan hukum dalam proses pidana berikutnya yang menunggu tadi kan. Karena tetap saja menurut saya, secara keyakinan saya pribadi dari awal, kasus ini tidak bisa diberhentikan. Karena kalau sudah terbukti secara material ada pembunuhan, ya tidak ada hal yang kemudian
bisa menghentikan itu walaupun dalilnya sudah islah, sudah mencapai kesepakatan, sudah dilakukan upaya untuk membayar sejumlah uang kepada pihak korban, karena tidak menghapus perbuatan materialnya tadi, Mbak. Dan dalam konteks penyuapan, boleh saya tambahkan sedikit, ada teori dari Blau yang menarik ya, ketika ada bicara tentang exchange and power in social life. Dia katakan dalam proses penyuapan itu ada perubahan kekuasaan dari ketika seorang aparat penegak hukum itu yang harusnya melakukan tindakan berdasarkan kewenangannya, itu ditukar dengan mereka yang tidak punya kewenangan tapi akan mendapatkan yang sesuatu yang tidak harusnya dia dapatkan. Nah, ini kan proses perubahan kekuasaan ini yang harusnya kita lihat untuk mencermati secara helikopter view pendekatan teorinya apakah terjadi dalam kasus AKBP Bintoro ini atau tidak. Saya rasa itu. Baik, saya mau ke Mas Yusuf. Mungkin terakhir Mas Yusuf, kalau kita lihat bagaimana Propam juga sudah memanggil beberapa yang diduga oknum polisi. Namun jangan lupa ada sosok Kapolres Jaksel saat itu yang juga ikut sebenarnya mengintervensi, sudah mengingatkan kepada AKBP Bintoro untuk agar kasus ini cepat diselesaikan begitu. Mungkin tanggapannya seperti apa? Apakah juga salah satu yang akan dipanggil dalam waktu dekat ini? Ya, sekali lagi yang paling utama kasus awalnya dulu ini harus tuntas. Jangan sampai terhambat karena ada korban yang meninggal dunia. Yang kedua, bagaimana kasus itu ditangani? Tentu itu sepatutnya berada dalam pengawasan melekat. Di Polres Jakarta Selatan kan ada Kapolres. Ada setiap hari pengendaliannya itu, kalau Satreskrim ada Wakapolres. Itu kita rasa, kita dorong agar komprehensif. Propam juga perlu mendapatkan klarifikasi dari seluruh pejabat yang terkait dengan kewenangan yang ini ada dugaan penyalahgunaan kewenangan di dalam proses penyidikan yang saat ini ada 4 personil ditempatkan khusus, tapi mereka punya atasan, ya, atasan-atasan itu perlu dimintakan klarifikasi agar terang sesungguhnya apa yang dilakukan atasannya pada waktu itu, mengingatkan bahwa ini segera di SOP. Ibaratnya begini, kasus itu kalau diatensi oleh pimpinan, biasanya cepat. Betul. Apakah Kapolres, Wakapolres ada atensi, setidaknya atensi kepada korban atau tidak, itu perlu mendapatkan klarifikasi. Jadi Anda nilai di sini atensinya kurang? Bukan kurang atau tidak. Ini kan ada yang diduga melakukan pemerasan. Setidaknya pimpinannya, Kapolres, Wakapolresnya mengetahui tidak ada hal-hal yang seperti itu. Ketika itu mengetahui apa yang dilakukan pada waktu itu, atau memang sama sekali tidak mengetahui. Tapi intinya terkait dengan proses Propam, ini kita dorong secepatnya. Oke, baik. Karena ini ada kasus yang bisa, ini tanda kutip bisa menghambat nanti. Sementara sudah P21. Baik. Kalau dalam SOP, Baik, Mas Yusuf. perkara perdata bisa mempengaruhi proses penyidikan. Tapi ini sudah P21. Bagaimana hubungannya dengan perdata itu? Kita berharap itu tidak menghambat. Oke, baik. Kalau dari Mas Bambang sendiri nih, catatannya kayaknya tadi disampaikan ya, harusnya kalau sudah ada atensi dari atasan, kasus ini tidak harusnya cepat selesai begitu ya, tidak lama begitu ya. Nah, apakah memang pengawasan kontrol di internal Polri sendiri memang cukup lemah atau bagaimana? Ya, saya melihat masih sangat lemah ya. Seringkali kepolisian dalam melakukan penanganan, melakukan proses-proses penyidikan ini hanya sekedar prosedural seperti itu. Sudah P21 selesai, tapi tidak mendalam pada substansi masalah gitu, seperti itu. Makanya kasus ini bisa terjadi, saya melihatnya seperti itu. Karena banyak kasus yang ada di situ, ketika didorong sekedar sampai P21 ya sudah selesai gitu. Tapi ada problem-problem yang lain yang ternyata sekarang terkuak terkait dengan adanya upaya penyuapan ataupun pemerasan seperti itu. Hal seperti itu memang seringkali terjadi. Budaya setoran dari bawahan sampai ke atasan itu masih banyak. Dan mulai dari level paling bawah sampai level atas seperti itu. Makanya kalau kemudian yang sekarang ini dilakukan penempatan khusus ini di level perwira, saya melihat ini jangan-jangan juga masih di level paling bawah juga masih ada. Karena seringkali juga mereka melakukan itu dengan perantara-perantara di level bintara, penyidik, seperti itu. Makanya memang kalau ingin segera menuntaskan kasus ini dan mengembalikan citra kepolisian, ini harus dibuka secara transparan, setransparan mungkin. Kalau tidak, citra kepolisian akan semakin terpuruk. Ya? Seperti itu. Baik.
Paling tidak kalau atensi dari pimpinan masih kurang, kita berharap atensi dari masyarakat bisa membantu mendorong agar kasus ini terang benderang dan bisa cepat terselesaikan begitu ya. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini, Mas Yusuf, Mas Heri dan Mas Bambang. Jangan gini ya Mas. Gongsi. Jangan gini ya. Gongsi gitu. Nah ini kalau udah gongsi, jadi Putri dan juga pemirsa di segmen selanjutnya kita akan melihat bagaimana persiapan perayaan Imlek yang sudah dilakukan di beberapa titik di Indonesia. Sesaat lagi, di Apa Kabar Indonesia Pagi.